Dan harus tahu, abad 3, abad 4 di Irak itu zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah, di mana semua ulama merapikan semua catatannya. Ulama adalah saling bertemu, saling sowan. Kalau ada yang tidak punya riwayat, akan minta kepada ulama yang lain. Akan dimasukkan. Kalau dia nggak lengkap, akan minta dilengkapi. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Nah, kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh, ya? Ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5 ke-6 itu? Bahkan Kiai Miftahul Akhir mengatakan dan mengakui bahwasanya Ba'alwi itu tidak ada catatan kitab sezaman. Alasannya karena zaman itu adalah zaman perang. Benarkah demikian? Mari kita simak penjelasan Kiai Alawi Nurul Alam berikut ini. Itu sudah mulai diriwayatkan oleh ulama-ulama yang hidup sejaman dengan mereka. Jadi posisi mereka yang meriwayatkan ini adalah sebagai saksi hidup. Ini kan katanya keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Terus yang jadi saksi kelahiran sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, mana saksinya? Nggak ada lagi. Nabi Muhammad ada saksinya, pamannya Abu Jahal, betul Kiai? Ya. Ada saksinya, sampai senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan ceramah dari Kiai Alawi beri wejangan kepada Kiai Miftah dan Gus Yahya. Mustahil tidak ada catatan tentang Ba'alwi. Mari kita simak videonya. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Dan setiap ilmu butuh perawi. Ya, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, Kiai? Gih? Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Dan setiap tarikh, sejarah, riwayat butuh perawi. Ma'al ahmadallati yahmiluha bitatabu'i qaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya bitatabu'i secara estafet. Secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong, alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Okay. Ini data ilmiah. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaidu ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi. Bukan itu saja. Tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik. Ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya. Kenapa kitab sejaman harus ada? Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur, Yai. Makanya mana kitab sejamannya? Lah ini hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata. Namanya kitab sejaman. Nabi mengajarkan bentuk keilmiahan. Jadi agama Islam sangat ilmiah. Nah sekarang kita bedah. Contoh tadi, Anas bin Malik. Dia sebagai saksi. Saksi apa? Saksi hidup.
atas keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bukti nyata bahwa beliau ini meriwayatkan sebuah hadis karena disebutkan namanya menjadi bukti. Lalu alat buktinya mana? Alat buktinya wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairu ilmu bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab. Redaksi hadis itu menjadi alat bukti. Jadi perawi rijalul hadis itu menjadi saksi, ya bukti dan alat bukti. Harus memenuhi 3 unsur. Kalau tidak ada, bohong ini. Ayo kita coba sekarang kita cek. Contoh, kita mengenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu silsilah hadisnya beliau, Imam Malik bin Anas an Imam Syihab Az-Zuhri an Nafi Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitatabu'i ya. Silsilahnya nyambung semua. Imam Malik gurunya Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri muridnya An-Nafi Ibnu Umar. Nafi Ibnu Umar muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab muridnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad kepada Imam Malik ada 5 tobakoh, ada 5 tingkatan. Harus ada yang namanya tobakoh tingkatan. Yang meriwayatkan sahabat itu adalah tobakoh pertama, tingkatan pertama. Contoh yang lain, seperti Imam Syafi'i punya murid Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani. Betul, Kiai? Ini adalah artinya tobakoh pertama di zaman Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i ini yang meriwayatkan kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Kita ringkas sekarang. Yang namanya Ahmad bin Isa. Ada 2 Ahmad bin Isa itu. Ada Ahmad bin Isa Al-Basri yang dianggap sebagai leluhurnya Ba'alawi, dan ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi. Ahmad bin Isa Al-Basri wafat 345 Hijriah. Ahmad bin Isa Al-Baghdadi wafat 350 Hijriah. Cuma 5 tahun bedanya. Makanya Kaibat itu rujukannya apa? Pada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang punya putra 3, Muhammad, Ali, Usaid. Cocok dengan saya karena ini orang Baghdad. Dia bukan ulama. Makanya Ahmad bin Isa Al-Baghdadi disebut juga dengan Ahmad bin Isa An-Nafat, Ahmad Al-Abah. Beliau adalah seorang pengusaha minyak, kaya raya. Dan beliau bermadzhab Syiah. Kalau tidak Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah. Dan keluarganya dari semenjak dulu abad keempat, makamnya sekarang itu di Wadi Salam, daerah Najaf, Irak, sampai sekarang membiayai keluarganya. Dari mulai beliau sampai sekarang masih ada keturunannya, membiayai acara festival Karbala. Sampai saat ini masih ada keluarganya. Itu yang asli, yang di Baghdad. Nah, sekarang kita cerita bahwa beliau ini kan bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan mustahid mutlak, tapi diriwayatkan dalam 13 sampai 14 kitab. Diriwayatkan, Kiai. Ada namanya. Lah, ini Baghdad, ini Basro, kayak Bandung, Jakarta lah gitu, nempel kotanya deketan. Sekarang Ahmad bin Isa Al-Basri ini lahirnya kan 260 Hijriah. Sekarang kita cek lihat. Dan contoh 4. Kesatu ini Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah. Kitabnya kitab Tarikh At-Tabari dan Tafsir At-Tabari. Semua ulama mengetahuinya. Mustahid mutlak mustakil beliau. Ahli hadis, mu'arikh, ahli tafsir, ahli hadis, segala macam ini ahli segala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Saghir, Sunan Al-Ausad, Sunan Al-Kabir dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa, tahun 260. 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya.
Setelah ini 260. Ada lagi anaknya 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah, dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari sampai Imam Al-Hakim ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam sekarang At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360. Jadi umurnya 100 tahun ji, panjang Imam Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir At-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab Imam Ibnu, dalam kitabnya Imam At-Tabarani diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah. Dalam jangka waktu 120 tahun cuma satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Siapa namanya? Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan kiamat. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah. Artinya umurnya beda antara 16 dan 18 tahun dengan Imam At-Tabarani. Ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mujtahid, ulama dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shagir, Sunan Al-Ausat, Mujam Al-Ausat, Mujam As-Shagir, Mujam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mujtahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama. Ulama yang hidup setahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara ke. Nah, Kiai Alawi menjelaskan tentang keturunan Pak Alwi ternyata tidak tercatat di kitab yang sudah ada keturunan-keturunannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.